Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Fakultas Teknik dari kelas Elektro 3B. Perkenalkan, nama saya Bila Agustriani, NIM 102 201 1058. Saya Bintang Gumilar, NIM 1022011059. Dan saya Izin Zikrullah, NIM 10220111062. Jadi, pada video kali ini kami akan melakukan beberapa pengukuran dan mempresentasikan materi mata kuliah rangkaian listrik 2. Dengan dosen pengampu Bapak Tri Hendrawan Budianto, ST.MT. Guna untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah rangkaian listrik 2. Baiklah, simak videonya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Bila Agustriani dengan NIM 10220111058. Kemudian ada Bintang Gumilar dengan NIM 10220111059, dan ada saya sendiri, Guzami Zikrullah dengan NIM 10220111062. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah rangkaian listrik 2 tentang materi transformasi Laplace dengan dosen pengampu Bapak Tri Hendrawan Budianto, STMT. Silakan disimak. Penemu transformasi Laplace, Pierre-Simon Marquis de Laplace, adalah seorang ahli matematika dan astronom Prancis yang mengemukakan teori bahwa bumi jutaan tahun yang lalu terpisah dari matahari dan secara bertahap kulit luarnya mengering dan mengeras. Pada tahun 1773, di depan Akademi Prancis, dia membuktikan bahwa gerakan planet-planet adalah stabil. Penemuan Laplace lainnya adalah di bidang integral, kalkulus diferensial terbatas, persamaan diferensial, dan astronomi. Ia menemukan mekanika celestial, ekuasi Laplace, operator Laplace, dan transformasi Laplace. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Bintang. Kepada Saudara Bintang, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah pengertian transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah suatu teknik untuk menyederhanakan permasalahan dalam suatu sistem yang mengandung masukan dan keluaran. Dengan melakukan transformasi dari suatu domain pengamatan ke domain pengamatan yang lain. Berikut terdapat kegunaan dari transformasi Laplace. Yang pertama itu dapat mengubah fungsi umum atau fungsi sinusoida teredam, fungsi eksponensial menjadi fungsi-fungsi aljabar variabel kompleks. Yang kedua itu operasi diferensial dan integrasi dapat diganti dengan operasi aljabar pada bidang kompleks. Yang ketiga itu solusi persamaan diferensial dapat diperoleh dengan menggunakan tabel transformasi Laplace atau uraian pecahan parsial. Selanjutnya ada model matematika. Rancangan dari sistem kendali membutuhkan rumus model matematika dari sistem. Mengapa harus dengan model matematika? Jawabannya adalah agar kita dapat merancang dan menganalisis sistem kendali. Ada dua metode untuk mengembangkan model matematika dari sistem kendali. Yang pertama itu fungsi pindah atau transfer function dalam domain frekuensi, dan yang kedua itu persamaan ruang keadaan atau state space equations dalam domain waktu. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bila. Baiklah, terima kasih Bintang. Saya akan melanjutkan definisi transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace dari fungsi ft
didefinisikan sebagai L ini adalah Laplace dari fungsi Ft sama dengan F besar S sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga Ft E min St dt. Transformasi Laplace digunakan untuk mengubah fungsi Ft yang berada dalam kawasan waktu T ke kawasan S. Nah, jadi ini merupakan rumus umum dari atau definisi dari transformasi Laplace yang nantinya rumus ini kita akan gunakan untuk melakukan perhitungan mengenai sifat-sifat dasar dari transformasi Laplace. Baiklah, kita akan melanjutkannya. Di sini adalah sifat-sifat dasar transformasi Laplace. Jadi kita akan menggunakan rumus yang tadi, yaitu definisi dari transformasi Laplace. Nah, yang pertama, ini untuk konstanta. Di sini saya mempermisalkan Ft sama dengan 1. Langsung saja kita lakukan perhitungannya atau pengaplikasiannya dengan menggunakan rumus dari definisi ini. Langsung saja, L dari fungsi Ft sama dengan 1, yaitu integral dari 0 sampai tak hingga. Maka kita akan memasukkan Ft-nya ini sama dengan 1. 1 dikali E min St dt sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga. Ini dikali jadi hasilnya E min St dt. Sama dengan 1 per min S. Nah, 1 per min S ini merupakan integral dari yang ini ya. Nah, jadi kita sudah mengetahui mungkin integral dari waktu sejak kita masih SMA. Jadi ini 1 per min S. Min S, E min ST. Dari batas bawahnya tadi 0 sampai tak hingga. Nah, sama dengan 1 per min S, E min S dikali tak hingga, karena kita langsung masukkan saja T-nya, batas atasnya itu T-nya adalah tak hingga, dikurang, batas bawahnya berapa? 0. Jadi T-nya itu sama dengan 0. Lanjut, jadi hasilnya ini dikali ini hasilnya 0, karena E pangkat tak hingga itu hasilnya 0, jadi maka hasilnya 0. Dikurang, ini 1 per min S, E min S dikali 0. E pangkat 0 itu adalah 1. Berarti hasilnya adalah 1 per S. Nah, di sebelahnya lagi, saya mempermisalkan Ft-nya sama dengan 2. Berarti Laplace-nya itu kita masukkan L dari 2. Sama saja seperti yang tadi, kita akan menggunakan rumus atau definisi umum dari transformasi Laplace ini. Berarti integral 0 sampai tak hingga, Ft-nya 2, kita masukkan 2, dikali E min St dt. Sama dengan 2-nya kita keluarkan, maka integral dari 0 sampai tak hingga, E min St dt. Sama dengan 2, kita langsung integralkan saja atau kita masukkan saja min 1 per S, E min ST. Dari batas bawahnya 0 sampai tak hingga. Jadi langsung kita keluarkan saja 2-nya di sini. Kita langsung menghitung dari batas atas dan bawah. Jadi min 1 per S, E min S dikali tak hingga. T-nya itu kita masukkan saja tak hingga, dikurang batas bawahnya kita masukkan S-nya itu, maksud saya T-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi sama dengan 2, karena sama saja seperti ini, min S dikali tak hingga atau E pangkat tak hingga itu adalah 0. Jadi maka hasil ini adalah 0. Nah, kalau yang ini min ketemu min jadi plus, ini hasil dari ini E pangkat 0 itu 1 dikali saja, jadi hasilnya adalah 1 per S. Jadi langsung saja kita kalikan, hasilnya mendapatkan 2 per S. Baiklah, yang keempat adalah fungsi dari eksponensial. Di sini Ft-nya adalah E pangkat AT, maka transform dari E pangkat AT sama dengan kita memakai rumus definisi tadi, integral 0 sampai tak hingga,
FT-nya kita masukkan E pangkat AT dikali E min ST dt. Sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat AT ditambah, karena ini E-nya ada 2, maka kita akan tambah pangkatnya, AT ditambah min ST dt. Sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga E min buka kurung S min A ditutup kurung dikali T dt. Ini sama saja seperti ini. Sama dengan langsung saja kita integralkan, maka hasilnya itu min 1 per S dikurang A, E di pangkat min S dikurang A dikali T dari integral 0 sampai tak hingga. Kita langsung masukkan di sini batas bawahnya dan batas atas. Min 1 per S min A, E pangkat min S dikurang A dikali tak hingga, dikurang min 1 per S min A, E pangkat min S min A dikali 0. Ini batas bawahnya. Langsung saja kita hitung. E pangkat min S dikurang A dikali tak hingga. Ingat, tadi kita sudah bilang bahwa E pangkat min tak hingga itu adalah 0. Maka di sini hasilnya adalah 0. Ini min ketemu min sama dengan plus. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Mengapa di sini E pangkat 0? Karena ini adalah hasilnya adalah E pangkat 0. E pangkat 0 itu hasilnya 1. Maka hasilnya 1 per S min A dikali 1, hasilnya adalah 1 per S min A. Nah, yang kelima, di sini adalah fungsi dari trigonometri. Kita dapat mengambil dari bilangan kompleks. Nah, ini adalah E pangkat I omega T sama dengan cos omega T ditambah I sin omega T. Nah, transform dari ini kita masukkan E pangkat I omega T sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga cos omega T ditambah I sin omega T. Ini merupakan fungsinya, maka kita akan kalikan dengan E min ST dt. Nah, langsung saja integral dari 0 sampai tak hingga cos omega T E min ST dt. Kita langsung kalikan saja seperti ini, kali pelangi, ditambah I integral 0 sampai tak hingga sin omega T E pangkat min ST dt. Nah, ini merupakan dari transform dari cos omega T. Sedangkan ini merupakan transform dari sin omega T. Nah, kita ingat kembali, kita akan mencari dari pihak lain, transform dari, ini salah ya, ini adalah E pangkat I omega T, maksud saya ini salah ya, berarti ini adalah ini. Di pihak lain bahwa transform dari E pangkat AT itu sama dengan 1 per S min A. Maka ini kan sama saja sepertinya. Ini pangkatnya berbeda, berarti di sini tinggal kita ganti A-nya ini dengan I omega. Maka transform dari E I omega T itu sama dengan 1 per S dikurang I omega, kita kali S ditambah I omega per S ditambah I omega. Maka hasilnya kita kali silang saja, hasilnya S ditambah I omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Hasilnya akan seperti ini. Maka S per S kuadrat ditambah omega kuadrat ditambah I dikali omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Nah, jadi kesimpulannya itu transform dari cos omega T itu merupakan S per S kuadrat ditambah omega kuadrat, dan untuk transform dari sin omega T itu adalah omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Nah, dari kalimat ini merupakan mungkin contoh beberapa dari sifat-sifat dari
transformasi Laplace. Nah, ini merupakan tabel transformasi Laplace yang tadinya sudah kita hitung ya. Di sini Ft-nya itu tadi saya permisalkan dengan 1 dan 2. Ini adalah hasilnya Fs, transformasinya. Kita juga tadi sudah melakukan Ft-nya sama dengan T. Ini hasilnya. Dan Ft, E pangkat AT tadi ini sama juga. Cos omega T, S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Nah, ini adalah fungsi dari sinnya. Ini adalah hasilnya omega per S kuadrat ditambah W pangkat kuadrat. Nah, jadi ini merupakan tabel dari transformasi Laplace. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi dari transformasi Laplace.